Kakak adalah tanggung jawab ayah. Kenapa ayah menghindari tanggung jawab ayah? Kenapa ayah tidak menyayangi kakak? Kenapa ayah mengalah di depan paman? Katakan, kenapa ayah tidak berdaya? Katakan, kenapa ayah? Ya, ayah pria yang lemah. Ayah pria yang telah kalah. Ayah memang telah menyerah. Saat beban hidup ini semakin berat, anakku. Bahkan pria terberani pun akan menundukkan kepalanya kepada yang paling berani dan kepada yang terkuat. Ayah sangat menyayangi kakak, bukan? Kenapa ayah tidak berkata apapun padanya? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Dokter, sudah menyarankanmu untuk istirahat hari ini, kan? Ibu tahu kan aku tidak bisa hidup tanpa bekerja. Apa yang akan terjadi kalau kau tidak bekerja sehari saja? Sejak dulu apapun yang terjadi, ibu selalu bekerja, tidak pernah berhenti. Kenapa ibu tidak istirahat? Aku mempelajari ini dari ibu, dan aku selalu mengikuti semua yang telah kupelajari dari ibuku. Tidak ada gunanya berdebat denganmu. Selamat pagi. Selamat pagi. Kakak, mau roti pakai mentega? Ya, Ini? ayo makan. Aku? Kakak tahu kan? Aku tidak suka roti pakai mentega. Aku tahu dari suaramu, kau ingin makan roti dengan mentega. Jadi makanlah. Tidak ada yang melihat. Jangan menghitung kalorinya. Baiklah. 565 kalori. Ada apa, Najma? Apa yang ingin kau tanyakan? Kakak, sebenarnya ada tempat yang baru dibuka. Jadi aku dan teman-temanku mau ke sana. Aku boleh pergi kan? Tentu. Itu kan tempat baru, kau harus ke sana. Tapi pulang sebelum gelap. Tapi Kak, tempat itu bukanya baru jam 8 malam. Tempat apa yang bukanya jam 8 malam? Kalau begitu, kakak akan mengantar dan menjemputmu, oke? Kakak, ayolah. Aku kan sudah besar. Baiklah, kalau kakak ingin mempermalukanku di depan teman-temanku, silakan saja. Tapi kakak harus mendengarkan aku dulu. Semua orang pergi ke tempat itu memakai baju modern. Jadi aku boleh kan kalau pakai jeans? Kau tidak perlu melakukan apa yang dilakukan orang lain. Ketinggalan zaman atau modern itu dari pikiran mereka, bukan dari baju. Tapi kakak, semua orang memakai jeans. Kalau untuk pergi ke suatu tempat kau harus mengabaikan kesopanan, maka kau tidak perlu ke sana. Kakak tidak akan bergaul dengan orang seperti itu.
Kakak tidak mau kau berteman dengan mereka yang berpakaian seperti itu. Kamu mengerti? Lah? Lah? La 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 la? Kakak tidak mau bicara denganku. Kakak tidak mau bicara denganku. Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Ya Tuhan, jangan lagi. Dia mulai bicara lagi dengan burung beonya. Seperti biasanya. Ya Tuhan, kau lihat bagaimana tingkahnya? Bagaimana nanti kalau dia tinggal di rumah mertuanya? Untung saja dia tidak jadi Dia menikah. mungkin saja tidak jadi menikah. Tapi kita telah difitnah di mana-mana. Jika orang mendengar, mereka akan bilang apa? Kenapa tidak kita jelaskan Ya padanya? Allah, kakak ini kenapa sih? Kakak, siapa mereka yang begitu tertarik dengan hidupku? Hentikan omong kosongmu, Zoya. Kau akan kembali ke New York dengan kami. Titik. Kakak, aku tidak akan kembali tanpa ada jawaban dari pertanyaanku. Kau tidak mau kembali? Kalau begitu kakak akan menyeretmu. Aku punya puisi untuk itu. Ayo, aku ingin dengar. Ayolah, Apapun yang kakak katakan tidak bisa dilakukan. lakukan. Bagaimana kakak bisa menyeretku kalau aku tidak punya kepang? Bagaimana kakak bisa menyeretku kalau aku tidak punya kepang? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Zoya, Kakak, sebelum kakak bilang begitu, lihat dulu gaya rambutku. jangan membantah kakak. Kakak kan sudah bilang kau akan kembali dengan kami ke New York. Aku tidak akan pernah kembali ke New York dengan kalian. Itu keputusan terakhirku. Kita lihat nanti apa kau tidak akan ikut. Kakak lihat saja, tidak akan bisa membawaku. Kakak akan menyeretmu. Apa kau mengerti itu? Oh iya? Aku juga akan melaporkan keluhan. Jadi, cuma ini yang tersisa untuk dilihat. Bibi lihat sendiri kan? Lihat yang dilakukan putri Bibi padaku. Kakak, jangan begitu. Jangan menengadah terlalu tinggi. Kotoran bisa masuk ke mulut. Ibu, lihat ini. Jelaskan pada kakak bahwa sangat penting bagiku untuk mengetahui masa laluku. Tapi Zoya, kakak tidak bisa membiarkanmu tinggal sendirian di hotel. Kakak, bisa kita membahasnya saat makan siang? Aku mohon, ya. Kakak, tolong pahami ketidakberdayaanku. Ayah, apa ketidakberdayaan ayah? Kenapa kakak tidak bisa tinggal dengan kita, ayah? Kesalahan yang pernah ayah lakukan dengan menyakiti Dilsat. Ayah tidak ingin mengulanginya terhadap Shirin. Sekarang ayah tidak akan menyakiti siapapun. Tapi ayah, bagaimana dengan perasaan kakak? Ayah tidak bisa tinggal dengannya, tapi sesekali ayah bisa menemuinya, kan? Aku sangat mencemaskannya, ayah. Aku sudah coba menghubungi ponselnya dari pagi, tapi ponselnya dimatikan. Dia tidak pernah begitu. Rumahnya berada di jalan sebelah gang kedua, kan? Apa? Setelah pindah dari rumah lama mereka, disitulah mereka tinggalkan. Ayah sudah tahu semuanya. Ayah akan menemuinya, bukan? Ya, tapi Maafkan aku, ayah. Aku telah salah paham pada ayah. Kini aku sama sekali tidak marah pada ayah. ayah ingin memberitahu mereka sebelum mereka ke sana. Tapi katamu,
ponselnya telah dimatikan. Apa kau punya nomor yang lainnya? Maksud ayah, jika ayah memberitahu mereka. Sudah kukirim telepon rumahnya lewat SMS ayah. Terima kasih. Jadi, apa rencanamu? Kau akan pulang? Atau kau ingin... Berkeliaran? Maksudku bukan berkeliaran ayah, memancing. Kau ingin menghirup udara segar? Ya, Ayo, tapi hati-hati ya. baik ayah. Iya. Satu botolnya 10 rupiah. Halo, Dilsat? Aku mohon jangan kau tutup teleponnya, Dilsat. Bahkan setelah sekian lama, aku masih mengenali kebisuanmu, Dilsat. Aku tahu kau masih marah, Dilsat. Tapi percayalah padaku, aku tidak pernah bermaksud membuat ulah di rumah sakit. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku langsung datang setelah mendengar kabar itu. Dilsat, aku ingin pulang. Untuk menemuimu dan juga Asad. Demi Tuhan, jangan menolaknya. Asad. Asad tidak ada di rumah. Dia sudah berangkat ke kantor. Semua baik-baik saja. Kau jangan cemas. Aku akan datang besok. Asad sudah kembali saat itu, kan? Iya. Insya Allah, kita akan bertemu besok malam. Dilsat. Ibu? Ibu lihat laptopku? Ah, tidak jadi. Aku menemukannya. Ibu? Ada apa? Ibu kenapa? Siapa yang menelpon?
Ayahmu yang menelpon. Kau menghubungi mereka kan, Rashid? Meski ada kejadian besar itu kemarin, kau ingin menemui mereka. Sulit dipercaya. Asad hanya terluka ringan. Rasanya seolah kau seperti mendapat alasan untuk kembali mencintainya. Shirin, Shirin dengarkan sekali saja. Setelah itu aku akan menuruti apapun maumu. Shirin, dengarkan, akan ku beritahu. Karena aku tidak ingin melakukan apapun di belakangmu. Aku akan ke sana untuk menjenguk Asad, bukan untuk bertemu Dilsad. Apa yang ingin dia lihat? Bagaimana anak dibesarkan tanpa seorang ayah? Dia mencemaskanmu, Asad. Makanya dia ingin bertemu denganmu. Jika dia mencemaskanku, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Baiklah, pikirkan. Bayangkan jika aku tinggal bersama mereka. Tidak. Bayangkan saja. Bayangkan jika aku tinggal dengan mereka dan terjadi sesuatu pada putramu. Tidakkah kau ingin datang dan menjenguknya sekali saja? Untuk menanyakan kondisinya. Shirin, bagaimana Asad bisa terluka? Karena dia menyelamatkan Ayan. Aku tidak tahu apa yang terjadi jika saat itu Asad tidak menghalangi serangan untuk Ayan. Ayan anak kita. Shirin, selama 17 tahun ini aku tidak pernah mempedulikan mereka. Tapi kali ini masalahnya berbeda, Shirin. Asad terluka karena dia telah menyelamatkan putra kita, Ayan. Dia telah memenuhi tugasnya sebagai seorang kakak. Biarkan aku memenuhi tugasku sebagai ayah. Shirin, aku ingin menemui mereka untuk terakhir kalinya. Tapi aku tidak akan pergi tanpa seizinku. Jika ini untuk terakhir kalinya, maka pergilah. Aku tidak akan menghalangi. Ibu seharusnya bisa menolaknya. Sejak kecil ibu sudah mengajarimu, Asad. Meskipun musuh yang pulang ke rumah kita, dia tetap menjadi tamu kita. Kau tidak boleh menolaknya. Jika teman seperti itu, maka tidak akan ada yang namanya musuh. Ibu sudah setuju, Asad. Baik. Biarkan dia datang. Tapi jangan harap aku akan menemuinya. Dia akan datang besok, Asad. Asad! Ayahmu menelpon. Ibu sudah setuju, Asad. Ibu kenapa tidak paham? Kakak benar. Ibu seharusnya menolak mereka. Ibu, aku masih sangat kecil, sehingga aku tidak ingat wajah mereka. Tapi aku ingat, sejak kecil aku melihat kakak dan juga ibu sudah bekerja dengan keras. Dia memberi segalanya pada anak-anak yang lainnya, tapi dia melupakan kita. Saat kakak mengantarku ke sekolah dengan menggendongku, Nusa dan Nika datang dengan mobil mewah. Sudah sekian lama dia tidak pernah menjenguk kita, Bu. Dan sekarang, ibu menyuruhnya datang ke rumah ini. Najma, cukup.
Ibu. Tolong maafkan aku. Hari ini untuk pertama kalinya, aku menolak perintah Ibu. Kalau memang begitu penting bagi Ibu untuk kami bertemu, aku pastikan kami akan bertemu. Dan Najma pasti akan ikut juga. Ketidakhadiranku berarti kemarahan bagiku. Dan didikan Ibu pasti akan dipertanyakan. Bukankah Ibu sudah mengajarkan bahwa kita harus menghormati tamu? Sekarang lihat Ibu. Putra Ibu berjanji tidak akan membuat Ibu malu di hadapan orang luar.